Baik, untuk yang selanjutnya dari Ida Ayu Adisti Ligiani, Putri silahkan untuk waktunya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Anton, Bapak moderator kami di Targa kedua. Sanedahat Wangyang Titiang, Maha Guru Aji Granoke, Maha Guru Titiang Sarang Sami Driki, Suksemaning Dahat Titiang Poleh Galah Bangkin, memaparkan sedikit apa yang Guru Wayan Granoke inginkan. Mogi-mogi patut, mogi-mogi niki benar, karena ini juga pengalaman baru untuk Titiang di bagian kurikulum Mahabajra Sandi. Kalau di sekolah Titiang gampang karena ini ke institusi, jadi sudah ada regulasinya. Tapi kalau di Mahabajra Sandi niki pengalaman pertama. Titiang juga banyak bertanya dengan Bu Ani, Bu Dayu, dengan Gus Torang di bawah bimbingan maestro Titiang niki menyederhanakan konsep dari kurikulum niki, disinergikan di kurikulum sekolah dasar khususnya. Awalnya ditanya sama Gus Torang apa judul yang tepat moge gitu. Moga cuman bisa bilang kurikulum bersama, mungkin sebelumnya Domun, moga cuman bilang kurikulum bersama, tetapi Sarang Aji Granoke disempurnakan di judulnya jadi kurikulum bersama, kolaborasi signifikansi kosmis pendidikan Garba Emas Kaskara Manusia Unggul. Ini judul yang sangat luar biasa. Titiang takut salah, tapi Titiang berusaha seoptimal mungkin untuk ngemban tugas puniki, nanti akan dibantu oleh tim. Berikutnya, ini mengapa perlu diadakannya program Garba Emas di sekolah dasar? Niki pertanyaan mendasar nantinya yang akan kita hadapi ketika kita bertemu dengan guru-guru dan kepala sekolah dan unsur kepengawasan, berikutnya juga kedinasan. Kenapa program Garba Emas niki patut dan harus kita laksanakan di sekolah dasar? Titiang berusaha mencerna menjawabnya karena ini adalah satu jawaban dari tantangan pendidikan di era digital dan abad 21. Jadi yang kita ketahui pendidikan saat ini tidak terlepas dan selalu berhubungan dengan digitalisasi dan pendidikan abad 21, yaitu tentang 4C, creativity, collaboration, communication, dan critical thinking. Jadi 4 unsur ini adalah pendidikan di era abad 21. Makin cepat gerusan zaman, makin cepat gerusan teknologi, yang Titiang lihat langsung di lapangan, banyak terjadi kemerosotan moral, banyak terjadi aksi bullying, banyak terjadi aksi-aksi yang saya sebagai guru miris melihatnya, tetapi kadang-kadang juga sedih karena sekarang guru tidak boleh memarahi, tidak boleh menegur berlebihan, tetapi panggilan hati tidak bisa begitu. Jadi Titiang melihat program Garba Emas ini kilah yang paling pas untuk masuk ke sekolah dasar, untuk menjawab bagaimana anak-anak kita jiwa-jiwa murni nike bisa mencapai tujuan paling utama, keunggulannya. Maka itu Titiang mengkaitkan jadi yang kedua mencapai kompetensi sosial emosionalnya yang berkesadaran penuh atau mindfulness. Niki sangat pas, sangat cocok sekali, sangat mulia sekali bila kita sebagai seorang guru bisa mencapai kompetisi sosial emosional yang berkesadaran penuh, tidak hanya sekedar belajar membaca, belajar berhitung, tetapi tidak itu esensinya. Kita melahirkan anak-anak di sekolah dasar itu supaya mereka menjadi seseorang yang berkesadaran penuh atau mindfulness. Berikutnya Tiang juga untuk kajian pustakanya, Tiang
menyelaraskan senada dengan visi misi Kemendikbud, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin ini sering terdengar di sekolah-sekolah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian kalau di sekolah itu namanya sekarang P5, itu proyek profil pelajar Pancasila. Jadi yang tiang lihat ini selaras sekali dengan programnya Aji Mahaguru Granoke, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahkan di Aji ini lebih daripada sekedar profil pelajar Pancasila, menciptakan garbe, menciptakan emas manusia unggul yang utama. Ini yang berupaya mengkaitkannya, jadi berkaitan dengan 6 perwujudan dari profil pelajar Pancasila ini. Berikutnya. Hasil yang diharapkan nantinya anak-anak kita jiwa-jiwa murni di sekolah dasar nih dari yang paling kecil kalau di sekolah nih disebut dari fase A, kelas 1 2, fase B, kelas 3 4, fase C, kelas 5 6. Mereka bisa memahami esensinya. Jadi kalau di fase A itu kelas 1 2, mereka kita seperti di Garba Emas di Mahabajra Sandi niki yang tiang rasakan dari pengalaman saya sendiri, anak-anak saya ketiga-tiganya bersyukur sekali dan titiang berterima kasih anak-anak titiang berada di tangan yang tepat, sarang budayani, sarang buge-bugenya, sarang ajinya bernafaskan Mahabajra Sandi bahkan dari dia dalam kandungan, titiang dikidungin sarang Bu Mangana, sering mendengar kidung-kidungnya Nike. Kemudian lahir sarang bugenya, buge baralinya juga dia diajarkan kesadaran diri siapa saya, siapa tidak hanya identitas sekadia juga, tetapi lebih ke entitasnya, begitu. Jadi kesadaran dirinya dia, lalu dia perlahan belajar ke kesadaran sosialnya, kemudian dia nantinya bisa mampu berinteraksi sosial, lalu mengelola dirinya, mengelola emosi, nike yang terpenting. Dan di akhir nanti harapan kita bersama, anak-anak kita nantinya di masa depan bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tidak hanya di masa depan, tapi di saat ini dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Itu yang diharapkan dari kompetisi sosial emosional puniki. Yang tiang lihat dari program Garba Emas nike punike. Jadi mengunggulkan kompetensi sosial emosionalnya anak-anak kita, generasi-generasi emas niki. Nantinya program ini tidak menjadi satu ekstrakurikuler, tapi dirutinkan di sekolah dan diintegrasikan dalam mata pelajaran, tidak hanya sebagai seni musik tapi dia diintegrasikan dalam mata pelajaran dalam suatu wujud karakter-karakter yang ingin kita wujudkan. Setelah diintegrasikan dalam mata pelajaran, nantinya menjadi budaya sekolah atau protokolernya. Jadi awalnya dipaksa dumun, kemudian mereka terbiasa dan akhirnya membudaya. Ini harapannya nantinya untuk sekolah-sekolah ke depannya. Kemudian sasaran kegiatan program Garba Emas nantinya melibatkan sekolah dasar di lingkungan Griya Bongkase. Nike sampun titiang juga matur sarang ngaji sarang Gustorang, nanti akan ada sekolah-sekolah sasaran atau piloting project. Berikutnya. Nih, tentunya program Garba Emas niki akan berhasil dan terwujud secara optimal bila kita berkolaborasi. Bila kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Yang pertama yang titiang harapkan nantinya berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung untuk administrasinya, kemudian juga memasukkan program Garba Emas niki dalam kurikulum sekolah punike. Kemudian berkoordinasi juga dengan koordinator pengawas di lingkungan SD Kabupaten Badung. Tentunya dari Dinas Pendidikan akan mentitahkan ke koordinator pengawas masing-masing
daerah Kenten. Jadi titiang khususkan nih di koordinator pengawas lingkungan SD Kabupaten Badung. Lalu kita akan bekerja sama dengan sekolah sasaran yang disebut dengan piloting project. Kalau di sekolah dasar nih ada sekolah penggerak. Kalau kita kalau Riki yang bilang piloting projectnya program Garba Emas, jadi sebagai penggerak-penggerak dari program Garba Emas Niki akan sangat bahagia sekali sekolah-sekolah yang menjadi piloting project Niki. Yang yakini karena ini adalah suatu momentum menjadikan anak-anak kita generasi emas yang unggul. Kemudian yang keempat, berkolaborasi dengan orang tua siswa. Karena yang rasakan sendiri di sekolah nih kolaborasi yang paling baik adalah bersama orang tuanya. Pasti mereka akan ada banyak pertanyaan, kenapa, bagaimana. Tetapi kita akan menjalin komunikasi yang baik, komunikasi yang positif dengan siswa. Dan yang terakhir, Nikit yang tambahkan berkolaborasi dengan Kombel Gugus setempat. Kombel nih komunitas belajar, jadi di setiap wilayah nih ada gugus. Nantinya setelah dari sekolah piloting nih akan men-share atau membagikan pengalamannya ke sekolah-sekolah yang ada di satu gugus nih. Jadi nantinya tidak hanya jadinya ke depannya cita-cita kami tidak hanya di sekolah piloting project di Kemanten, tetapi nanti akan ada sekolah-sekolah lainnya. Jadi yang menyusul dari program Garba Emas puniki. Nggih. Nika. Nggih. Sedikit dari Titiang, Mogi berkenan Aji dan Maha Guru Siosan. Titiang sinap untuk para Mas Santi, Om Santi Om. Inggih, baik, terima kasih dari Ida Ayu Adisti. Jadi beliau ini nanti juga sudah bersiap tadi sempat berbicara di bawah, sudah mau membentuk timnya begitu untuk tim kurikulum ini. Jadi memang sebagai seorang guru yang juga sebagai orang tua begitu melihat bahwa sekarang anak-anak ini dengan era digital dan teknologi terutama, beliau sendiri melihat masa emas anak ini terancam dengan adanya teknologi seperti itu ya. Dan tapi di satu sisi sebagai guru karena terbatasi oleh kurikulum yang sudah ada, terbatasi oleh sistem, dan seperti tema hari ini yang kali ini yang bahkan bukan hanya di sekolah, ternyata negara ini juga terbelenggu oleh konstitusinya sendiri begitu kan. Jadi memang itu sepertinya jadi hal yang sebenarnya kita tidak perlu kaget karena memang ternyata struktur itu ada. Tapi akhirnya ada satu pertanyaan yang tadi ada satu hal yang cukup menarik adalah tapi bagaimanapun ternyata belenggu aturan itu bisa tidak terlalu berarti pada saat ada orang yang memang sadar dan mau melakukan sesuatu di luar itu, bukan di luar itu, tapi mungkin melampaui itu ya, melampaui aturan birokrasi itu ya. Nah, yang jadi menarik adalah, tapi nanti kita bisa diskusikan begitu kan. Pada saat negara sendiri, apalagi itu tadi mungkin kurikulum nasional yang dibikin oleh kementerian gitu ya, dengan tadi ada tujuannya apa, targetnya apa, kompetensi apa yang ingin diharapkan. Tapi pertanyaannya adalah yang terjadi pada guru kan, ini mungkin saya salah karena saya bukan pengajar ya. Pada saat sudah diberikan kurikulum mungkin ada diberikan waktu bahkan. Jadi bicara masalah waktu ini kan dalam tanda kutip mungkin ya. Anak-anak ini kan dipaksa bukan sukarela untuk belajar karena mereka harus datang sekolah sudah dibatasi oleh waktu begitu kan. Di absen apalagi, dan absen itu mungkin menjadi salah satu tolak ukur untuk nilai tadi saya nggak tahu. Mungkin sudah enggak, kalau sudah enggak bagus sih. Jadi anaknya mau sekolah jam berapa aja, mungkin gurunya yang gitu.
Cuman yang jadi masalah adalah pada saat sebuah kondisi dalam dipaksakan seperti itu, kompetensi itu yang diinginkan, apakah mungkin itu akan terjadi? Sedangkan dari Dayu sendiri melihat bahwa di MPS ini yang ideal. Gitu kan, ada hal yang sama bisa dimasukkan, tapi apa yang beda gitu kan maksudnya. Karena ada sebuah bisa melihat, bisa merasakan ternyata seperti mungkin yang sudah dibicarakan Dayu Ani ya, ada ekosistem yang harus ideal, ada kondisi yang harus ideal sehingga hal yang baik ini bisa tersampaikan, bisa dilakukan juga oleh anak. Kenapa sekolah nggak bisa? Nanti mungkin bisa dijawab begitu ya. Terima kasih. Mungkin ada penanya.